Dan namamu kan berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Rachel. Nah, masih ingat nggak? Masih pada ingat nggak sih? Oh iya, pertama-tama gue ingin memberitahukan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Kita punya 6 goals ya untuk hari ini. Kayak apa sih, Bu? Hei, ini suka-suka ibu dong. Kok bisa gitu? Yang tujuan pelajaran yang pertama, saya mau tetap kamu bacakan. Siswa mampu menguraikan struktur teks eksposisi mahasiswa, Bu. Iya, siswa mampu menguraikan teks eksposisi. Ingat kata kamu SMA. Nah, jadi di sini ibu ingin menuntut kalian semua siswa-siswa ibu untuk mampu menjelaskan, enggak menentukan dulu struktur teks eksposisi. Nanti ibu jelaskannya, kalian sabar. Jadi kita mau Jadi kata tenang dulu, nanti ibu akan menjelaskan. Jadi kalau bacakan. Siswa mampu. Ibu minta membaca bukan Ayo. Siswa mampu mengidentifikasi struktur yang terdapat dalam teks eksposisi. Baik, selanjutnya ibu minta Kak Rachel untuk bacakan. Siswa mampu menunjukkan permasalahan dalam teks eksposisi. Nah, dari nanti ibu akan memberikan kalian teks eksposisi dan akan menentukan permasalahannya. Tapi nanti sabar ya. Oke, Bu. Selanjutnya minta Yaki tolong bacakan. Siswa mampu Anak SD, kamu anak SMA yang siswa minta. mampu menganalisis permasalahan dalam teks eksposisi. Kamu gak oh ya, bisa kamu. Saya baru banyak membaca, Bu. Baik, Akin jangan seperti itu lagi. Nanti ibu cek kamu jadi siswa. Selanjutnya Mediana. Siswa mampu mengembangkan isu teks eksposisi berdasarkan permasalahan yang diberikan. Nah, jadi ibu ingin setelah ibu memberikan teks eksposisi kan menentukan masalahnya, kan akan mengembangkan lagi tuh masalah yang terdapat di dalam teks eksposisi tersebut. Oke, Bu. Selanjutnya Candi lagi baca. Siswa mampu mengikuti kelas dengan tersalib. Dengan Tertib dan Candi juga baca, kamu kan berbahasa Inggris, kamu berbahasa Indonesia. Tertib. Jadi kalian harus tertib. Kalau tidak tertib, kalian berarti tidak masuk ke dalam goals ibu. Mengerti? Ya, Bu. Baik, Bu. Itu kan goals ibu, bukan goals saya. Ibu ingin kalian semua berhasil gitu, mengikuti goals ibu. Di sini kelas ibu, oke? Jadi kan harus berhasil mengikuti goals ibu. Selanjutnya, tolong tenang anak-anak, ayah hadap ke arah ibu. Ibu punya agenda pada hari ini. Yang pertama, ibu ingin mereview pelajaran. Yang kedua, ibu akan memaparkan materi. Yang ketiga, ada mind mapping. Yang keempat, ada asas kemampuan. Yang kelima, ada kesimpulan. Anggap. Ayo, perlu yang apa? Bu, saya bertanya. Yang keenam, ada evaluasi dan pulang. Apa? Mind mapping itu kata konsep kan, Bu? Iya. Kenapa ibu pakai bahasa Inggris? Kan ini kita kasih internasional seperti kelas ibu ini. Tidak lupa juga kita memasukkan bahasa Inggris di dalamnya. Tadi saya bilang untuk saya, Ibu. Tetap bisa itu bahasa Inggris. Ketika itu bahasa Indonesia, kamu hanya membaca dengan nada bahasa Inggris, tapi kamu tidak membaca sesuai dengan kata-kata bahasa Indonesia. Itu aksennya. Aksen itu berarti bukan bahasa Inggris, anak. Yang pertama, Candika baca. Pengertian teks eksposisi. Andika, jadi Candika apa itu pengertian teks eksposisi? Nanti Kak Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau mengekspos suatu hal atau suatu objek. Bagus. Kalau kita juga ya. Nah, jadi ini pengertiannya. Candika baca lagi biar makin paham. Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau memaparkan segala informasi tertentu sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi kata kuncinya adalah Menjelaskan dan mempermaparkan segala informasi tertentu. Itu Candika. Selanjutnya, Tata, kamu tahu ciri-ciri teks eksposisi apa? Tidak, Bu. Ini ada ibu pas tahu. Tata, tolong baca. Dan kalian perhatikan terlebih dahulu di atas bicara. Iya, Bu. Jadi yang pertama itu menjelaskan informasi pengetahuan. Yang kedua itu menyertakan data valid. Yang ketiga menyajikan fakta. Yang terakhir tidak memaksakan kehendak pembaca. Nah, ini ada ciri-cirinya Mas sudah ingat kan yang kemarin ibu sudah ajarkan? Saya bertanya, Bu. Apa? Tidak memaksakan kehendak membaca maksudnya gimana ya? Jadi teks eksposisi itu tidak meminta pembacanya untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Dia hanya memaparkan sesuatu pada si pembaca. Seperti itu. Dia tidak meminta pembacanya untuk ayo ikut percaya dengan aku gitu. Meskipun dia menyertakan fakta. Itu tidak memaksakan kehendak Iya. penulis kepada pembaca. Iya. Kan ini menggunakan bahasa kata-kata ibu. Itu pokoknya mau menggunakan kata-kata kamu. Beda ya. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang struktur teks eksposisi.
dalam sebuah teks tersebut. Tapi pengetahuan itu belum berdasarkan data yang valid, itu hanya pendapatnya dia saja. Seperti itu. Nah, di sini Bu sudah memberikan kata kunci tentang sudut pandang dari si penulis. Ingat ya, tesis itu adalah sudut pandang dari penulis. Oke? Sama kayak argumentasi. Beda. Argumentasi dalam teks eksposisi itu akan mengandung fakta. Nanti saya kita akan pelajarinya ya. Kakak saya S2 juga tulis tesis. Beda. Itu tesis untuk lulusan dia sarjana S2. Ini tesis yang hanya untuk menyatakan pendapat. Tulisannya saja sudah beda, anak. Oh iya, Beda. Bagus. Pertanyaan kamu cukup agak luar biasa ya. Pertanyaan cerdas. Nah, ini contohnya. Kakak mau bacakan? Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait dengan masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Nah, jadi di sini si penulis itu memberikan sudut pandang dia mengenai sampah. Dia melihat kalau misalnya Indonesia ini sampah plastiknya terlalu banyak, tapi dia memberikan fakta kan, emang benar nih Indonesia punya sampah yang sangat-sangat banyak. Kamu belum diberitahu kan sama dia? Nah, itulah tesis. Jadi hanya sudut pandangnya dia saja. Apa itu argumentasi? Ibu minta Raja untuk Saya bacakan. yes. Argumentasi, uraian pokok dan pengembangan dari tesis sebelumnya. Pada bagian ini memuat argumen dan fakta ilmiah yang berfungsi mendukung pandangan atau tesis sebelumnya. Nah, ya silakan. Jadi argumentasi itu biasanya mengandung fakta. Faktanya itu biasanya juga didukung untuk mendukung si tesisnya si penulis. Jadi si penulis juga mencari fakta-fakta yang mampu mendukung tesisnya dia, tidak bertolak belakang dengan tesisnya dia. Itu yang biasanya dilakukan dalam teks eksposisi. Nah, ada contohnya. Stop. Medira mau bacakan? Contoh, adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata RI. Apalagi dunia internasional menilai daya tarik utama pariwisata Indonesia adalah di wilayah pesisir. Hal itu dibuktikan dari jumlah wisatawan asing yang mendarat di Bali mencapai 2,29 juta sepanjang Januari sampai Mei 2019, atau 62% dari total wisatawan yang datang melalui pintu udara. Nah, di sini di argumentasi itu kan tadi Bu bilang menyatakan fakta. Nah, di sini nih ada faktanya, ada sesuatu yang nyata, yang valid loh diberikan oleh si penulisnya. Mengerti ya anak-anak? Ada yang tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Nah, sekarang kita baca apa itu penegasan ulang. Kak Aceh tolong bacakan. Bagian terakhir dan menjadi penegasan pada bagian tesis. Nah, jadi dalam teks eksposisi itu terdapat 3 struktur. Yang pertama tadi kan tesis, yang kedua argumentasi, dan terakhir penegasan ulang. Penegasan ulang itu biasanya mengulang kembali apa pendapat dari si penulis itu di tesisnya. Nah, dia akan menegaskan kembali kalau dia memang benar-benar setuju dengan tesisnya yang tadi di awal. Dia akan makanya semuanya itu menjadi satu rangkuman yang sama. Kenapa? Karena mereka saling mendukung. Tesis mendukung penegasan ulang mendukung argumentasi. Mereka jadi satu rangkap yang sama seperti itu. Ada yang bertanyakan? Tidak. Cek Akin tolong bacakan. Niko bacakan. Saya bacakan. Oh iya. Contoh. Masalah sampah plastik Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus bertumbuh. Pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang tersebut berkembang di Indonesia. Selain itu, diperlukan adanya kerja cerdas dan kerja keras yang bersinergi antara pemerintah dalam mengatasi masalah sampah. Nah, jadi di sini dijelaskan lagi tadi mengenai tesis yang sampah itu, dia menjelaskan kalau misalnya Indonesia itu memang membutuhkan loh pemerintah untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah sampah yang ada di Indonesia. Dia menegaskan kembali apa yang dibutuhkan oleh Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke contoh. Mari, baik eksposisi. Kalian akan ada satu-satu ya, anak-anak. Apa itu, Bu? Teks eksposisi. Aku adalah eksposisi selalu diam. Aku adalah mahasiswa. Kalian
berdua. Cie berdua. Kalian masih kecil anak-anak, tidak boleh cie-cie. Ibu, Harus sudah ibu, SMA. gimana? SMA itu dalam kehidupan itu masih labil. Kalian masih mencari identitas kalian. Ibu aja pacaran waktu SD. Tolong dong anak-anak, itu kan zaman lucu-lucuan, bukan zaman yang sebenarnya. Nah, suami ibu yakin ya? Iya, aku lihat teman kita. Iya, sama. Iya. Anak-anak dulu belum nikah, kalian tuh seperti itu sih. Tidak boleh loh menghakimi ibu. Kok ya bu, tidak Ibu mau beli dari mana sih ibu? Hah? Beli dari mana sih? Beda dari Alshep ya anak-anak. Berapa, Bu? Jadi kalian akan menulis, Ibu lucu. kalian akan tunggu sabar, ibu akan membalikan. Warna biru. Kalian sudah dewasa, jangan seperti anak kecil tingkatnya. Berarti dia sudah pacaran bu. Hah? Belum. Kok ibu egois? Iya, egois. Ibu bukan egois, ibu hanya menunjukkan fakta loh. Setiap kali mendapatkan fakta ya. Berarti teks eksposisi dong bu. Bu, beli sama ini sama boleh bu. Ya, iya. Ih sudah lah cerita. Iya ada coklat. Aku suka yang biru itu. Ya. Sebentar, ibu belum minta kalian untuk ngapa-ngapain. Sebentar ya. Emang boleh Ibu biru. bagus. Kok sama saya semua biru semua? Makasih ibu buat saya. Jadi, tenang anak-anak. Nah, dengar, tugas kalian itu pertama-tama kalian tulis tadi. Anak-anak lihat tangan ibu dulu. Ayo lihat tangan ibu dulu. Kalian tangannya. Pertama-tama kalian tulis dulu pengertian teks eksposisi beserta ciri-cirinya. Yang kedua, kalian analisis di sana yang mana bagian tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulangnya. Jadi kalian tulis di situ ya. Nah, habis itu kalian beritahu juga paragraf beberapa yang termasuk tesis, argumentasi, atau penegasan ulang. Kalian tidak perlu menuliskan semuanya. Mengerti? Mengerti bu. Baik, kalian sekarang mengerjakan. Bu, bu beli dari mana sih spidol ini? Oh, itu dikasih sama pacar ibu. Ibu pacaran. Pengen beli. Kalian mengerjakan tugas ya. Kalian bukan mengerjakan gitu gimana? Pengen beli kayak gini. Ya. Apa sih yang ditulis bu? Pertama-tama pengertian teks eksposisi, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga kalian masukkan strukturnya. Dan kalian ibu Saya mau lihat PPT ibu dong. tidak, tadi ibu sudah menjelaskan. Ayo, ini pengetahuan kalian. Pengertian. Yakin saya cakep cakep aku tulisin dong. Sampai kayak wajar bu. Yang jangan kamu cakep mama doang. Sama Hania juga. Akhirnya ada kesulitan. Hania itu membantu bu. Kamu kesulitan tidak mengerjakannya? Saya kesulitan bu. Iya, ya, karena kesulitan. Saya nggak tahu semua jawabannya bu. Lain kali kamu pelajari, lain kali kamu pelajari lagi ya. Ibu sih nggak suruh saya catat, saya dari nggak tahu. Setelah ini kita akan membuat rangkuman. Ibu akan memberikan formatnya ya. Eksposisi. Nah, ciri-ciri apa ya teman-teman? Aku lupa. Aku tahu. Kamu hanya bertanya kepada ibu dan tidak bertanya dengan teman sebaya. Ibu ciri-ciri apa bu? Ciri-ciri dari posisi. Tadi kamu pertama-tama coba kamu baca tes posisinya. Kamu baca. Di sana terdapat apa saja? Tesis, argumentasi, penjelasan ulang. Itu struktur nggak sih ibu? Iya. Enggak, bukan. Kamu baca. Kamu ibu minta kamu baca semuanya, bukan hanya baca strukturnya. Oh. Nah iya. Aku catat apa? Yang ini. Strukturnya. Oh. Ada kesulitan anak-anak? Kesulitan bu. Apa yang kesulitan? Apa yang kesulitan? Apa yang kesulitan? Ya. Ibu saya sudah. Coba kamu kasih tahu juga, nah ini strukturnya itu apa saja di paragraf apa saja termasuk dalam tesis, argumentasi. Tolong ya, Kak, teman-teman. Ada SD. Ada kesulitan? Iya ini cakep namanya. Nanti kalau udah capek ya. Ya, Bu. Ya. Aku sih sudah buat saya. Sabar ya, kita rangkulan dalam waktu 17 kali. Bu, saya ngantuk.
Kamu tidur di berapa semalam? Dia tidur. Dia telepon aku Sama pacarnya. pacarnya. Harusnya kamu tidur lebih cepat. Kamu tahu makin Ada drama Korea yang bagus sih. Nah, lain kali kamu harus bisa mengatur waktu kamu yang mana yang lagi boleh, mana yang tidak. Ini lagi adil. Nah, itu tidak adil. Nah, kamu siswa. Iya, Tujuan kamu adalah belajar, bukan untuk film Korea. Kalau orang tua kamu tahu juga pasti dia akan marah. bagus ya. Saya mau nanti kalau saya mau tidur dulu. Belum, coba ibu lihat. Tata yang lebih jelas, ibu kan tidak bikin seperti ini. Coba ibu lihatnya. Teks itu ada berapa paragraf? No, kamu hanya satu. Paragraf. Apa Iya, ya? kayak paragraf pertama. Ih, berarti kamu nyontek. Beda, kalian lihat teks. Ibu baik Itu satu paragraf itu 4 kalimat Bu. Ini mah Berarti ibu di kalimat pertama, Tata. Kamu salah, ini hanya kalimat saja. Kamu tidak tulis. kalimat Nah, 1 sampai 5. kok sampai 5? Ya udah dong Bu. Ibu gimana sih? 1, 2, 3. Kalimat pertama sih 5 dong Bu nih. Ini satu kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat Ibu. Oh iya benar, kamu ingat dulu ya. Bagus, 5 kalimat. Ibu berhasil mengajarkan Tapi 5 kalimat dengan 1 paragraf. Oke, bagus. kita tahu kamu Ibu meragukan saya yang juara umum ini ya Bu. Ibu melakukan kamu dong. Karena juara umum kamu itu kan seperti apa sih? Tugas itu kamu tidak ada juara umumnya. Tata itu bayar. sampai 4. Bayar dulu. Tidak, ya Bu. Saya kan bayar dulu kalau tuh sampai saya pintar. Nah ini dia tidak bagus ini. Tolong. Udah guru yang dibayar itu lagi 2, 3 ini kalimat Pak, ya wajib lagi. Wah, siapa itu? Itu udah biasa aja. Oh, pantesan Tata pintar kimia. Oh jadi tadi Jadi saya kita ini jurusan IPS loh, teman-teman. Itu kimia kimia umum. Apa sih? Dia kan udah jelas. Kalau kamu privat sama siapa kalian sekarang? Sama Pak Pitaya. Ribet sama Pak ini, Pak siapa sih namanya itu? Sudah ya, sudah cukup. Sudah selesai semuanya, sudah selesai. Udah Bu. Bu. Nah sekarang kalian akan diminta untuk mempresentasikannya. Ibu akan memilih 2 orang untuk mempresentasikannya. Yang pertama Nita Lamrian, tolong maju ke depan. Saya dulu. Kamu kan anak berprestasi. Kamu kan bukan juara umum. Ayo tunjukkan Nino kamu yang juara umum. Saya tunjukkan ya Bu. Iya. Oke, jadi teman-teman, pengertian teks eksposisi yang saya dapatkan itu adalah teks yang menjanjikan fakta-fakta, menjadikan informasi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Benar kan Bu? Ya, baik. Nah, ciri-cirinya itu juga ada argumentasi yang berdasarkan fakta-fakta, juga ada pendapat pribadi si penulis. Strukturnya itu tesis. Dalam teks ini, tesisnya itu ada di kalimat 1 sampai kalimat kelima. Argumentasinya itu ada di kalimat 6 sampai kalimat 10, dan penegasan ulangnya itu di kalimat 11 sampai kalimat 13. Baik Bu, terima kasih atas. Sekarang pilih siapa untuk maju ke depan? Nah, saya pilih Yakin Bu. Baik, Yati maju ke depan, tolong bacakan tugas kamu. Yang mana nih? Yang mana Bu? Baca ulang semuanya. Nanti kita akan menyebutkan pengertian dari kalian berdua. Menurut Ya kenapa ya Bu ya? Pakai baju bebas. Nah, lain saya kan ini kan lagi zaman corona, jadi saran kalian juga sedang steril kan, makanya kalian bisa. ini Bu, teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan dan argumentasi. Baik, strukturnya. Strukturnya pertama itu ada tesis. Ada tesis, ada argumentasi dan penegasan ulang. Penegasan ulang dari argumentasi yang tadi Bu. Pada buku berbahasa tesis, argumentasi dan penegasan ulangnya. Pengertiannya Bu. Enggak, bagaimana saja yang masuk tesis, masuk penegasan ulang dan argumentasi. Oh di sini Bu, kan di sini punya teks saya berjudul teks tentang lingkungan kan Bu. Di tesisnya itu ada pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi semakin panas. Nah itu bagian tesisnya Bu. Argumentasinya ini beberapa tahun belakangan ini di dunia sedang mengalami kenaikan suhu yang cukup parah. Ini argumentasi Bu. Argumentasi kan itu artinya pendapat penulis. Nah
sini terdapat penulis bilang beberapa tahun belakangan ini dunia sedang mengalami kenaikan suhu. Itu kan tidak berdasarkan apa bu namanya? Data, fakta itu berdasarkan fakta. Terus dia penegasan ulang berarti itu dia tegaskan ulang tadi yang diargumentasi bu. Di sini bilang lagi pemanasan global yang sedang melanda bumi beberapa tahun ke belakang semakin parah. Tadi kan argumentasi kan cukup parah bu. Di penegasan ulang dia bilang semakin parah bu. Oke, baik, silakan dulu. Lalu Nah, baik anak-anak ibu itu sudah cukup paham ya. Jadi kan sudah mengetahui tadi apa ciri-ciri dan struktur-strukturnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke menganalisis ide. Nah, jadi kalian akan membagi dua dari Karaca sampai akhir itu kelompok 1, dari Mediana sampai Candika kelompok 2. Nah, kalian berdua akan sama-sama memilih teks posisi mana yang akan kalian analisis. Ya, kalian berdua bekerja sama untuk memilih teks posisi mana yang akan kalian analisis. Lalu kalian akan mengambil ide-ide inti dari ide kalian tuliskan di kertas, di dalam kertas, dan kalian diizinkan membuka handphone untuk mencari fakta dan juga data-data terkait dengan permasalahan yang kalian pilih. Nah, sekarang ibu berikan kalian 10 menit untuk membuka handphone dan juga memikirkan ide-ide yang akan kalian paparkan di depan nanti. Ini untuk tempat menuliskan. Bu, nanti tanya teksnya dari yang pernah kami. Iya, kalian pilih dulu idenya apa yang kalian ambil intinya, lalu kalian cari fakta dan juga apa aja sih yang terkait dengan permasalahan itu. Contohnya, iya, ini untuk menuliskan ini untuk menuliskan ini ya. Ini untuk ide, yang ini untuk lembar kerjanya untuk kalian. 10 menit ya anak-anak untuk menjelaskan. Bu, saya nggak ngerti ulah ininya ayatnya apa perintah ibu apa sih? Jadi pertama-tama kalian berdirikan kan ada 2 posisi. Kalian pilihnya pakai ini dan itu. Nah, setelah itu kalian baca semuanya. Intinya ini kalian tuh apa intinya? Contohnya nih, kayak lingkungan. Intinya ini di sini pemanasan global belajar itu di internet. Apa di sini ya pemanasan global itu? Bagaimana fakta-faktanya? Apa saja dampaknya? Nah, baru kalian bagi lagi tadi presentasinya apa, presentasinya seperti apa. oke bu. Judul global dan sehat. Enggak. Bisa nanti. Teksnya kan mengenai lingkungan. Jadi kalau sekali belajar mengenai lingkungan. Ini baik-baik tugasnya juga di ke bawah. Judulnya? Ibu, saya penasaran yang ini. Enggak, nanti setelah kamu cari kamu tentang apaan? Tentang ini pendidikan perkara. Nah, kamu cari di internet. Kamu intinya apa deh semua yang setelah kamu baca? Intinya KTS, intinya kurikulum 13 itu bu ada pendidikan karakter. Oh, nah kamu cari di Google apa aja sih kurikulum 13 itu seperti apa penerapannya. Nah, kamu nanti kasih tahu harus untuk pendapat kamu mengenai kurikulum 13 itu seperti apa. Itu yang di sini bu. Di sininya tesisnya. Baru nanti kamu cari lagi tesisnya. Baru nanti kamu argumentasinya, kamu tulis argumentasi kamu, lalu kamu kasih pendapat kamu. Argumentasinya fakta-fakta apa saja sih yang berdiri dari KTSP itu. Oke, kurikulum 13 itu. Sekolah di mana nih? Ini bagus banget. Bagus, oke, Bu, saya nanti ya. Ibu setelah ini pulang kan bu? Belum, jadi kalian akan menjelaskan kepada ibu apa inti yang kalian dapatkan.
sekali poin bisa nggak? Belum bahas apa nih? Syair harus syair kan? Syair itu Oke. Mana sih? ada yang positif kan sih? Itu salah deh. Itu ya argumentasi, Bu. Pendidikan karakter itu karena menggali bakat-bakat sendiri. Jadi siswa tidak boleh dilabeli jika dia siswa tidak boleh dilabeli bodoh, tidak boleh dilabeli bodoh apabila tidak pintar atau pelajaran. Dan kesulitan apa sih? Juga Bu pas Ada yang kesulitan kurang lihat gitu ya? karakter diri juga Kamu bisa gimana sih Nika? Saya jauh dari teori. Lain kali jika kamu yang karakter itu kamu bisa pertimbangkan waktu itu karena toleransi sudah Bu. Sabar, kemudian belum syarat ada rasa. Ada juga pendidikan karakter dapat mengembali siswa dengan keahlian dan skill khusus. Pemerintah. Semuanya pendidikan karakter itu selalu bisa dengan siswa. Itu karena siswa memiliki sifat toleransi dan memiliki skill. sudah selesai ya Bu. Baik. Sekarang Ibu ingin kelompok dari Nita dan juga Mediana maju ke depan. Ini kan Bu. Ketika Andika baca, Andika. Tadi kan dari mana sih? Dia sakit perut, dia habis makan bakso pade, pedes banget. Makanya yang makan bakso pedes. Baik. Lulus. Jadi judulnya adalah kurikulum 2013 ataupun pendidikan karakter. Pernyataan pendapat atau tesnya adalah lebih sepakat ada pendidikan karakter sehingga siswa bisa mengenali sendiri. Peringatan ulangnya penting menggali bakat siswa karena siswa tidak dilabeli bodoh apabila tidak pintar mata pelajaran. Karakter, toleransi ataupun suku. Terus membekali siswa dengan skill. Penegasan dalam pendapatnya pendidikan sebagai bekal masa depan siswa membentuk diri yang memiliki toleransi dan skill. baik, terima kasih Cenika. Saya Bu. Baik, kira-kira mau dibuka? Ya, jadi teman-teman judulnya itu adalah tentang lingkungan. Nah, tesis itu adalah pemanasan global merupakan keadaan yang dimana suhu semakin panas. Nah, pemanasan global ini disebabkan oleh berbagai dampak buruk. Nah, argumentasinya itu dia memberikan alasan kenapa menyebabkan dampak buruk, yaitu karena banyaknya gas karbon dioksida yang terbuang ke atmosfer bumi. Nah, gas karbon dioksida itu berasal dari asap
atau asap kendaraan bermotor. Terus di penegasan ulangnya, dia menegaskan ulang dari yang tesis. Pemanasan global sedang melanda bumi beberapa tahun belakangan ini semakin parah. Hal ini disebabkan karena banyaknya pabrik yang beroperasi sehingga menimbulkan asap, dan juga karena asap pabrik dan dari kendaraan bermotor. Begitu teman-teman. Baik, terima kasih Kak Syarel. Nah, jadi kita materi kita sudah selesai nih pada hari ini. Ayo semuanya seneng dong. Nah, menurut kalian hari ini apa yang yang kalian dapatkan dari pelajaran pada hari ini? Saya Bu, apa? Jadi teks eksposisi itu harus berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada. Nah, sekarang juga punya tugas untuk kalian. Ini tugas baru. Kalian tulis apa pendapat dari teman kalian, apa yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini. Itu juga akan menjadikan pelajaran kalian loh. Tulis ya. Media tadi ingin menjelaskan apa pendapatnya, kasih tahu ke teman-teman. Ingat, tulis dari teman-teman kalian yang teman kalian jelaskan. Ini apa Bu? Feedback begitu ya? Iya. Kesimpulan ya, iya. Tadi media menjelaskan apa pertama? Jadi teman-teman, dalam teks eksposisi itu harus ada fakta yang berdasarkan dengan kenyataan. Nah, lalu Sudah Bu. baik, Candika, apa Candika? Ternyata di eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis, ada struktur itu loh Bu. Oh, apa strukturnya? Tesis, argumen, Ya. penulisan ulang. Oke. Saya Bu, Apa Rachel? di tesis itu penulis mengemukakan pendapatnya. Di argumentasi, penulis mengemukakan fakta. Di penegasan ulang, penulis menegaskan ulang pendapatnya dan faktanya. Ya, benar sekali. Nah, apa yang kamu dapatkan terlalu di semuanya? Atau kamu tuliskan? Ya, jadi teks eksposisi itu Bu, teks yang memaparkan fakta dan juga argumentasi dari penulis. Nah, teks eksposisi ada 3 strukturnya: tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, baik. Karena kalian sudah paham, jadi hari ini kita tidak ada tugas rumah. Jadi kalian akan dibebaskan dari tugas rumah. Yeay, saya suka itu. Nah, lalu sekarang tugas kita ada kalian mengevaluasi ibu dan kalian tuliskan evaluasi untuk ibu di lembar kertas itu juga ya. Ya. Buat refleksi untuk ibu juga. Dan ini kan kalau sudah ada refleksi Kan ibu yang berefleksi, kok saya yang tulis? kamu tulis hari pelajaran kamu itu seperti apa sih evaluasi untuk ibu? Oh. Ibu seperti apa? Ibu hari ini cantik. Kalau kamu ibu sering jangan dijawab, jangan secara lisan tapi secara tulisan. Tapi Ibu kata ibu Mediana itu lebih baik teguran yang apa? Nyata. Tadi yang nyata-nyata Bu. tapi ibu Nah, cantik. ibu ingin melatih kalian juga dalam hal menulis. Biar kalian juga makin pintar dalam menulis dan mengatakan kata-kata. Terus ibu egois. Nah, anak-anak, di pelajaran hari ini ibu juga ingin memberikan sesuatu nih. Dari tadi kan kalian selalu berisik nih. Nah, ibu ingin supaya kalian lebih tenang ke depannya dalam pelajaran, enggak cuma pelajaran ibu saja, tapi semua mata pelajaran yang ada di sekolah ini. Nah, hal yang kedua tadi kan kita sudah mendengar nih bahwa ada kebenaran. Nah, di dalam teks eksposisi saja sudah diminta kebenaran yang valid. Apa itu di kehidupan nyata? Kita juga membutuhkan kebenaran yang valid. Kita bisa menunjukkan kebenaran kepada orang lain, tidak hanya dalam menulis tapi juga dalam kehidupan kenyataan. Kebenaran berdasarkan apa Bu? Berdasarkan Alkitabiah dong, agama kita adalah agama Kristen. Jadi kita harus menunjukkan, nah seperti apa sih Selain Alkitab ada lagi nggak? ada kebenaran yang kalian pegang secara masing-masing. Setiap manusia memiliki kebenarannya masing-masing. Seperti itu. Oke, Bu. Nah, baik anak-anak, sudah selesai? Sudah Bu. Lalu Saya mau berdoa. Nih Bu, selesai kata? Sudah. Nah. Sudah Bu, terima kasih ya. Selesai. Medianya cukup dalam doa. Ayo teman-teman, saya berbaca. Ya, berdiri. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami sudah belajar berkati kami semua dan juga ibuannya. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Gue angkat yang hari gue itu.